Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang aksi nyata di modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan penerapannya baik dalam pembelajaran di kelas maupun pada aktivitas-aktivitas lain di sekolah. Seperti kita ketahui, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran di kelas yang pertama adalah pembelajaran yang berbasis pada siswa, yang kedua, pembelajaran yang memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman siswa, dan yang ketiga adalah trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya bangun karsa, dan tuturi handayani. Sebelum saya memaparkan tentang penerapan pembelajaran Ki Hajar Dewantara pada pembelajaran di kelas dan aktivitas sekolah lainnya, saya akan menjelaskan dulu perasaan saya sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Sebelum mengikuti pelatihan, pembelajaran saya hanya berorientasi pada nilai, bukan pada proses. Pembelajaran saya juga menjadikan guru sebagai pusat pembelajaran dan satu-satunya sumber belajar serta penentu jalannya pembelajaran. Setelah saya mengikuti pelatihan, perasaan saya sangat bersemangat untuk memimpin pembelajaran yang berorientasi pada siswa dan menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran. Saya juga sangat bersemangat untuk memimpin pembelajaran yang variatif dengan menggunakan berbagai model pembelajaran dan mengedepankan pembentukan karakter siswa. Ide gagasan yang timbul sepanjang proses ini adalah saya ingin menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan juga mengedepankan pembentukan karakter. Praktik baik yang akan saya lakukan di aksi nyata kali ini adalah memimpin pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning untuk menanamkan karakter mandiri, berpikir kritis, kreatif, percaya diri, dan bekerja sama. Sebelum saya menerapkan ide atau gagasan tentang pembelajaran menggunakan PJBL di kelas, saya terlebih dahulu berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah tentang ide perubahan yang akan saya laksanakan. Persiapan berikutnya adalah membuat kesepakatan kelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Sebagai contoh, siswa akan mengikuti pembelajaran dengan serius dan juga bersemangat. Penerapan pembelajaran PJBL kali ini dilakukan pada mata pelajaran matematika pada materi statistik. Pada kesempatan kali ini, siswa akan belajar bagaimana membuat diagram dengan terlebih dahulu mereka harus mengumpulkan data. Data yang mereka kumpulkan berdasarkan pada minat mereka. Sebagai contoh, bagi siswa yang berminat pada olahraga, maka mereka akan mengumpulkan data berkenaan dengan kesukaan atau hobi siswa pada bidang olahraga. Setelah siswa memperoleh data, siswa akan mengolah dan menyajikan data. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk mempresentasikan data yang sudah diolah. Pada kesempatan kali ini, siswa juga akan memberi kesempatan kepada orang lain, siswa lain, untuk menyampaikan pendapatnya. Karakter yang akan dibangun pada kegiatan ini adalah saling menghargai, bekerja sama, dan juga berpikir kritis. Berikutnya adalah pembiasaan-pembiasaan yang dilaksanakan di sekolah kami untuk membentuk
berbagai karakter baik pada siswa. Pembentukan karakter berikutnya adalah pembentukan karakter santun dengan cara menyapa, memberikan salam, memberikan senyum dan bersikap santun pada saat penyambutan siswa yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru ketika siswa memasuki area sekolah. Pembentukan karakter berikutnya adalah pembentukan karakter beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum memulai pembelajaran, siswa diberi kesempatan untuk membaca kitab suci yang didampingi oleh Bapak Ibu Guru yang mengajar di jam pertama. Setelah siswa membaca kitab suci, selanjutnya siswa akan diberi kesempatan untuk berliterasi, membaca buku-buku yang mereka sukai, dan kemudian menuliskannya di jurnal literasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membentuk karakter berpikir kritis, bernalar tinggi, dan juga kreatif. Refleksi setelah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas adalah kualitas pembelajaran menjadi lebih baik, lebih memahami dan menghormati siswa sebagai pribadi yang unik. Siswa lebih termotivasi dan bersemangat dalam pembelajaran karena merasa terlayani dengan lebih baik. Akibatnya, pemahaman konsep matematika siswa menjadi meningkat. Begitu juga dengan karakter baik siswa berkembang dengan lebih baik. Saya semakin termotivasi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Syarifah Syihab dari kelas 12 IPS 3. Saya adalah murid dari Ibu Nurul Wafiah yang mengajar matematika di kelas saya. Saya merasa pembelajaran dari Ibu Nurul Wafiah ini mudah dipahami dan juga gampang diserap di otak teman-teman kita. Dan untuk pembelajaran yang saya suka dari Ibu Nurul Wafiah ini, kita diajarkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan matematika secara berkelompok. Jadi kita diajarkan untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam matematika. Dan yang paling saya suka adalah dalam pembelajarannya Ibu Nurul Wafiah ini, kita ada ice breaking, sehingga yang suasana matematika secara serius kita bisa lebih cair lagi karena ada ice breaking tersebut dari Ibu Nurul Wafiah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Neneng Afia, guru mapel bahasa Inggris di SMA Negeri semuanya, rekan kerja dari Ibu Nurul Wafiah yang sekarang ini sedang mengikuti pendidikan calon guru gerak. Yang kami rasakan selama ini, pembelajaran yang diberikan beliau kepada anak-anak membuat anak-anak lebih variatif dalam belajar, mereka lebih bersemangat. Dan beliau selama ini sudah mengajak semua guru di SMA Negeri semuanya untuk memusatkan pembelajaran kepada anak-anak di dalam kelas, dan itu sangat efektif. Semangat Nurul Wafiah.